Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhul Islam, saudaraku seiman, kita pernah mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebar di masyarakat dan sering disampaikan oleh khatib-khatib, bahwasanya Ramadan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah 10 yang disebut dengan 10 rahmat atau 10 ampunan. Yang kedua adalah 10 rahmat. Dan yang ketiga adalah 10 yang disebut dengan itqun minan nar, yaitu pemberdekaan dari api neraka. Sungguh hadis ini sangat menggembirakan sekali. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan isi hadis ini luar biasa. Ternyata di 10 pertama adalah merupakan 10 ampunan dari Allah. Di 10 kedua adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah curahkan kepada hambanya. Di 10 yang ketiga adalah itqun minan nar, yaitu dimerdekakan dari api neraka. Subhanallah. Dan tentunya akhwat Islam, kabar yang ada dalam hadis ini sangat-sangat luar biasa bagi seorang mukmin. Namun sayang sekali, di dalam sanadnya hadis ini terdapat perawi yang lemah yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Para ulama semua sepakat akan kelemahan perawi ini. Tapi ada sebuah hadis lain yang insya Allah membuat kita gembira juga. Yaitu hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, di mana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang hasan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat awwalul lailatin min Ramadan, sufidati syayatin maradatul jin wa ghulqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah wa yunadil munadi wa ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailah." Kata Rasulullah, apabila di malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan akan diikat, itu jin-jin yang jahat, kata Rasulullah. Dan pintu-pintu neraka akan ditutup, pintu-pintu surga akan dibuka, dan malaikat menyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, dan wahai yang menginginkan keburukan, kurangilah." Dan Allah memerdekakan hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Luar biasa. Ternyata dalam hadis yang hasan ini Rasulullah mengatakan bahwasanya bulan Ramadan seluruhnya adalah itqun minan nar, yaitu pemmerdekaan dari api neraka. Maka akhwat Islam, tentu mengambil riwayat yang lebih sahih, lebih kita dahulukan. Terlebih Ali bin Zaid bin Jud'an adalah perawi yang lemah dan bertabrakan periwayatannya dengan perawi yang lebih thiqah darinya. Di dalam ilmu hadis ini disebut dengan hadis mungkar. Apa itu? Yaitu periwayatan hadis yang lemah, perawi yang lemah bertabrakan dengan perawi yang lebih thiqah darinya. Akhul Islam, azakumullah. Namun yang menjadi pemikiran kita adalah bukan hanya sebatas dari sisi berapa Ramadan dibagi, akan tetapi yang terpenting adalah juga, yang paling penting dari itu adalah bagaimana kita dibebaskan dari api neraka. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini yang menjadi pemikiran kita, sehingga pada waktu itu seorang hamba berusaha semaksimal mungkin dalam hidupnya. Ketika dia telah masuk bulan Ramadan, dia melihat bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, betul. Bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat, betul sekali. Karena kenapa? Karena rahmat Allah itu berupa ketaatan-ketaatan, berupa ampunan, berupa hidayah. Demikian pula Ramadan adalah bulan ampunan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu, kata Rasulullah SAW. Ya bulan ampunan, ya bulan itqun minan nar, yaitu dimerdekakan hamba dari api neraka. Maka kita mohon kepada Allah supaya di bulan Ramadan kita mendapatkan rahmatnya, ampunannya,
Demikian pula supaya kita diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda sering mendengar atau membaca kata Abram atau Abraham sebagai bagian dari identitas. Ketiga nama tersebut ternyata merujuk pada satu sosok, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemeluk Kristiani dan Katolik serta bangsa Yahudi menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai salah satu nabi. Memahami agama dalam tataran ilmiah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi bapak para nabi yang menjadi imam bagi empat kepercayaan, yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Yahudi. Bersamaan antara keempat agama tersebut dalam hal risalah kenabian Ibrahim alaihissalam akhirnya berujung pada satu konsep, yaitu agama samawi. Sehingga sebagian orang beranggapan bahwa pada dasarnya Islam sama dengan tiga agama lainnya. Memunculkan paham universalitas agama, yaitu semua agama pada dasarnya sama, sama-sama merujuk pada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemahaman ini bisa membahayakan akidah kita, karena sejatinya agama yang dibawa Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW adalah satu agama, yaitu agama yang lurus, bukan agama Yahudi, agama Kristen atau agama Nasrani. Agama yang lurus ini ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Surah Ali Imran ayat ke-67 menjadi landasan tauhid untuk menolak konsep Abrahamic religions, karena Allah Ta'ala hanya menurunkan satu agama saja, agama yang lurus. Dan inilah agama dari para nabi. Agama yang lurus dalam kamus kata akar bahasa Arab adalah Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang mengatakan hal itu dan diwasiatkan kepada seluruh keturunannya yang kelak akan berdakwah bagi kaum-kaum mereka. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ajaran Yahudi dan Katolik tertulis dalam Book of Genesis di chapter ke-11 hingga 25. Book of Genesis bisa juga disebut sebagai kitab perjanjian lama. Dalam Book of Genesis, Nabi Ibrahim ditulis dengan ejaan Abraham yang merupakan putra dari Terah. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Ketika itu dia adalah seorang pembuat berhala yang menjadi kepercayaan dari Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengenal risalah kenabian, beliau mengalami konflik batin. Pada dasarnya, Ibrahim alaihissalam merupakan anak yang berbakti pada kedua orang tua. Tetapi, hati sucinya sebagai salah satu hamba pilihan Allah mengatakan bahwa menyembah berhala adalah sebuah kesesatan. Beliau mengajak ayahandanya kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, Rabb dan Zat yang wajib dan berhak disembah. Namun, dakwah pertama yang ia lakukan kepada sang ayah mendapat penolakan. Meski sang ayah menolak untuk mengimani keesaan Allah, rasa sayang Nabi Ibrahim kepada ayahandanya tak pernah padam.
Bahkan sang Nabi memintakan ampun atas dosa syirik yang dilakukan ayahandanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengampun. Namun penyekutuan Tuhan selain Allah adalah perkara besar yang tak akan mendapat ampunan selain bertobat dan berucap La ilaha illallah. Perkara ini berlaku kepada setiap umat manusia, termasuk semua keluarga para nabi. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahandanya ketika hari kiamat tiba. Pada hari kiamat kelak, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar. Sementara wajah Azar hitam kelam dan berdebu. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahandanya, "Bukankah saya pernah melarangmu agar tidak durhaka kepadaku?" Ayahnya menjawab, "Hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Rabbi, sungguh engkau telah berjanji kepadaku agar engkau tidak menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada keadaan ayahku yang dijauhkan dari rahmatmu?" Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir." Selanjutnya ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu?" Beliau pun melihat di bawahnya. Ternyata di situ terdapat sesosok anjing hutan yang berlumur kotoran, terlihat sedang tertunduk. Lalu kaki-kakinya diikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang istri yang bernama Sarah. Pasangan Nabi Ibrahim dan Sarah hingga usia tua tidak memiliki putra. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Dari pernikahannya dengan Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang putra laki-laki yang juga diangkat menjadi nabi, yaitu Ismail alaihissalam. Di sisi lain, rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Sarah akhirnya juga dikaruniai seorang putra. Dan sang putra juga diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Al-Quran, Surah As-Saffat, ayat ke-112. Inilah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari istri Hajar, keturunan Nabi Ibrahim yang juga diangkat menjadi nabi adalah Ismail alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari istri Sarah, keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, dan terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi siapa sangka, ternyata agama yang lurus ini berlanjut ke generasi Nabi Ismail. Begitulah Allah memberikan pelajaran bagi kaum. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan dasar pembangunan Masjidil Aqsa yang berada di kota Yerusalem bersama Ishak alaihissalam.
Dalam Book of Genesis, Ishak tertulis dengan kata Isaac. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan wanita bernama Rafqah binti Batuel. Dalam Book of Genesis, istri Nabi Ishak tertulis dengan kata Rebecca. Anak Nabi Ishak alaihissalam yang akhirnya juga diangkat menjadi nabi adalah Yakub alaihissalam. Dalam Book of Genesis, Yakub alaihissalam tertulis dengan kata Jacob. Nabi Yakub ini dalam Al-Quran juga disebut dengan Israel, yang berarti hamba Allah atau teman dekat Allah. Keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak dan Nabi Yakub berkembang menjadi sebuah kaum yang disebut dengan kaum Yahudi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Bani Israel. Secara tata bahasa, Bani Israel dapat dimaknai dengan keturunan Israel. Mereka tidak membawa ajaran agama baru selain ajaran Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub dikaruniai 12 orang putra, dan putranya yang terakhir juga diangkat menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Book of Genesis, Yusuf alaihissalam disebut dengan nama Joseph. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." Sifat keturunan Yahudi atau Bani Israel yang gemar melakukan makar hingga saat ini sejatinya sudah mulai ada semenjak generasi pertama mereka. Lihatlah kisah ketika Ruben bersama adik-adiknya menceburkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Tapi mereka melapor kepada ayahandanya bahwa Nabi Yusuf meninggal diterkam serigala. Allah Azza wa Jalla tidak tinggal diam. Allah angkat Nabi Yusuf masuk ke dalam keluarga raja di Mesir. Berawal dari rombongan pedagang yang melihat Yusuf kecil terjebak dalam sumur, dan kemudian oleh sang saudagar, Nabi Yusuf dijual sebagai budak di negeri Mesir. Namun, justru diambil oleh keluarga raja di Mesir. Karena kecerdasan dan kepandaiannya, maka Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara negara oleh Fir'aun. Di sisi lain, kehidupan Nabi Yakub alaihissalam beserta ke-11 anaknya di bumi Syam menemui paceklik, sehingga akhirnya Nabi Yakub dan Bani Israel hijrah untuk pertama kalinya dari bumi Syam menuju Mesir. Inilah hijrah bangsa Israel pertama keluar dari Palestina menuju Mesir. Dan di Mesirlah akhirnya Nabi Yakub alaihissalam bertemu dengan putra yang paling dikasihinya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan hal ini terkisah dalam surah Yusuf ayat ke-99 hingga ke-100. Dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kisah Nabi Yakub alaihissalam beserta Nabi Yusuf alaihissalam inilah yang pada akhirnya dicatat dalam sejarah peradaban sebagai makar pertama Yahudi kepada orang yang beriman. Kekejaman Ruben dan adik-adiknya yang menjerumuskan Nabi Yusuf alaihissalam saat kecil ke dalam sumur adalah bentuk kedengkian mereka terhadap orang-orang yang beriman dan membawa ajaran yang lurus, yaitu agama Islam. Sejarah juga mencatat pada akhirnya Bani Israel mendiami wilayah negara Mesir. Mereka berada di sana hingga tiba masa kenabian Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dengan mukjizat berupa kemampuan membelah Laut Merah, sehingga Bani Israel kembali ke tanah leluhur mereka di bumi Syam.
Mulai dari Nabi Ishak sampai Nabi yang ke-24 yaitu Nabi Isa alaihissalam, semuanya adalah kaum Yahudi atau Bani Israel. Sehingga jalur Nabi Ibrahim dari ibunda Sarah membawa dakwah agama yang lurus kepada kaum mereka, kaum Yahudi. Termasuk ketika itu Nabi Isa alaihissalam yang mendapat pertentangan kejam dari kaum Yahudi. Namun, Nabi Isa alaihissalam dibela oleh sahabat-sahabat terbaiknya. Mereka lah yang kemudian membawa agama yang lurus dan dijuluki kaum Nasrani. Generasi awal inilah yang disebut sebagai Ahlul Kitab. Tapi, ada satu hal yang harus kita pahami. Agama seluruh keturunan Nabi Ibrahim adalah Islam. Sebagaimana yang tersurat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-138 hingga 140. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah pemirsa, kenalilah bahwa semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam adalah pembawa satu ajaran agama yang lurus. Tidak ada ajaran agama baru sejak dulu, dan Muhammad Rasulullah SAW meneruskan agama yang lurus itu bagi umatnya kini hingga akhir zaman. Dan agama yang lurus itu dalam akar kata bahasa Arab adalah Islam. Semoga tayangan hari ini memberikan tambahan wawasan Islami bagi Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.